Halo sobat alur cerita film, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di Silo Kadiri, channel yang bahas film-film India. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support ke channel ini. Semoga teman-teman semua dilimpahkan rezekinya serta sekeluarga sehat dan bahagia selalu. Pada kesempatan kali ini saya mau rangkum alur cerita film India yang menurut saya film ini cukup sedih untuk ditonton. Dibintangi oleh Shah Rukh Khan, Preity Zinta, Rani Mukherjee, Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan, Arjun Rampal, dan masih banyak lagi. Langsung saja ke pembahasan alur cerita film India Kabhi Alvida Na Kehna. Kabhi alvida na kehna. Di awal film terlihat sebuah pertandingan sepak bola, di mana pertandingan ini adalah ajang final kedua kesebelasan. Seorang pemain bernama Deb Saran menggiring bola, namun dia terjatuh. Alhasil wasit memberikan hadiah penalti kepada tim merah, dan dia berhasil mencetak gol sekaligus kemenangan untuk tim merah. Kemudian di lain tempat seorang wanita bernama Ria baru saja wawancara di sebuah perusahaan majalah fashion bernama Dipa yang dipimpin oleh si bos yang bernama Jay. Terlihat Jay tampak menyukai Ria, tapi di situ Ria berkata sejujurnya jika dia sudah menikah dan memiliki seorang anak. Ria memilih untuk bekerja demi meringankan beban suaminya. Kabar kemenangan itu Deb sampaikan kepada istrinya yang ternyata dia adalah Ria. Deb memberitahu jika klub sepak bolanya memberikan kontrak sebesar $5 juta kepadanya. Ria pun senang dan bangga mendengar keberhasilan suaminya. Lalu Ria pun disuruh untuk menjemput anaknya ke sekolah, sedangkan Deb sendiri akan menjemput ibunya ke sebuah acara pernikahan. Di lain tempat seorang gadis bernama Maya akan melangsungkan pernikahan, tapi terlihat dari sikapnya seperti banyak keraguan di dalam diri. Dia akan segera menikah dengan pria yang bernama Rishi. Rishi sendiri adalah seorang pengusaha kaya. Dia juga memiliki seorang ayah yang bernama Sam. Meskipun Sam sudah tua, tapi semenjak istrinya meninggal, kelakuannya pun bikin Rishi geleng-geleng. Karena di hari ini Rishi akan menikah, tapi si ayah malah senang-senang dengan seorang wanita panggilan. Dan inilah ibu Deb yang bernama Kama. Dia di sini sedang mengurus pernikahan Maya dan Rishi. Tidak lama Deb datang, tapi si ibu menyuruh agar anaknya itu pulang duluan, dan Kama sendiri akan tetap di sini sampai acara selesai. Mendengar itu Deb langsung kembali untuk pulang, tapi ketika di taman dia ditegur oleh Maya karena Deb tadinya akan buang sampah sembarangan. Meskipun mereka tidak saling mengenal, tapi Deb menghampiri dan tahu kalau Maya sedang galau. Jelas Maya pun kaget karena ada orang aneh tiba-tiba menghampiri, lalu dengan berani menasehatinya. Deb lalu berkata seharusnya pengantin ada di dalam, bukan di sini melamun seorang diri. Dia juga tahu kalau dari matanya seperti banyak sekali keraguan. Namun karena merasa ada teman curhat, tanpa sadar Maya menceritakan keadaan dirinya sekarang. Maya mengatakan kalau dia merasa belum menemukan cinta sejati. Deb lalu memberitahu agar memulai sebuah kisah kecil yang lama-lama akan menjadi kisah besar dan menjadi cinta sejati. Diketahui Rishi dan Maya sudah mengenal sejak kecil. Semenjak kedua orang tua Maya tiada, Sam dan Rishi lah yang merawatnya selama ini. Deb juga mengatakan jika dia sudah berkeluarga dan menikah 5 tahun yang lalu. Dia bahagia memiliki istri dan seorang anak. Tapi perkataannya memancing Maya untuk bertanya, apakah Deb benar sudah menemukan cinta sejatinya? Deb pun hanya tersenyum dengan pernyataan itu. Kemudian tak lama Deb menyuruh Maya untuk segera masuk karena dengan terus berdiam diri di sini, bagaimana Maya akan menemukan cinta sejatinya? Sebelum pergi mereka berkenalan, lalu Deb mengucapkan selamat tinggal. Tapi Maya melarang Deb mengucapkan selamat tinggal karena suatu saat mungkin mereka akan berjumpa kembali. Entah apa maksudnya, tapi mendengar itu Deb hanya diam tersenyum sambil melangkah pergi. Pernikahan pun berlangsung dan Deb dengan penuh kebahagiaan menuju untuk pulang. Tapi yang terjadi, singkat waktu 4 tahun kemudian, Deb telah kehilangan keseimbangan akibat tragedi tertabrak sebuah mobil, sehingga berjalan pun terpincang-pincang. Karir sebagai pesepak bola pun hancur dan kini dia hanya menjadi seorang pelatih amatir, yang dimana istrinya Ria tetap setia kepada suaminya. Kemudian Maya dan Rishi menjadi keluarga yang bahagia. Sehari-hari Maya sibuk dengan membersihkan rumah, sedangkan Rishi yang mapan dan dengan sikap manja menjadikan kesempurnaan bagi keluarga kecil ini. Namun sayang mereka belum memiliki putra atau putri, tapi itu tidak masalah bagi mereka berdua. Begitu juga dengan Ria yang mendapatkan sambutan dari si bos dan staf lain. Karena berkat dirinya, majalah fashion di perusahaan ini naik menjadi nomor 2 se-Amerika. Jelas karirnya pun semakin cemerlang. Jay pun mengatakan jika di London perusahaannya yang lain membutuhkan sosok seperti Ria agar sama-sama berkembang.
Jay mengatakan jika ini adalah kesempatan dan batu loncatan untuk karirnya agar lebih sempurna. Tak lupa Jay juga memuji Ria karena dia begitu pintar, cerdas, dan juga cantik. Tapi sayang Ria sudah menikah. Meskipun begitu, Jay menilai walau Ria sudah menikah atau belum sekalipun baginya tidak masalah. Tapi Ria sebaliknya mengatakan jika ini adalah sebuah masalah baginya, karena keutamaan bagi dirinya adalah keluarga. Di sisi lain, Sam datang ke kantor anaknya untuk membahas masalah pesta. Jelas Rishi marah karena di umur ayahnya yang semakin tua, dia malah meminta sebuah pesta yang diketahui diadakan setiap tahun. Dikira Rishi akan melarang si ayah, ternyata mereka berdua sama saja. I love that sound. What do you want the girls to wear? Kemudian diselenggarakanlah sebuah pertandingan sepak bola antara tim Tiger melawan tim Dolphin yang pelatihnya sendiri adalah Dev. Ketika pertandingan berlangsung, di tim Dolphin sendiri ada satu orang anak bernama Arjun yang rupanya dia adalah anak Dev sendiri. Dia berlarian tak tentu arah dan malah banyak kebobolan yang membuat Dev kecewa. Tapi saat itu ada kesempatan untuk mencetak gol dan bola sudah berada di depan mata Arjun. Tapi yang terjadi, Dev pun begitu kesal karena anaknya tidak bisa main bola dan Arjun lebih memilih untuk bermain biola. Kabar itu pun Dev sampaikan kepada Ria. Lalu dia pun mengatakan jika anaknya kalah lagi dan tidak bisa diatur. Di saat bersamaan Maya juga berada di sana bersama seorang anak kecil dan Arjun pun terpesona kepada gadis kecil itu. I'm sorry. Maya kemudian memberikan putri cantik itu kepada seseorang yang tanpa diduga Arjun malah mencari si gadis kecil. Tapi saat mengikutinya dia keburu ketahuan oleh ayahnya. Arjun pun ditakut-takuti oleh Dev. Jika berani pergi sendirian maka akan ada monster hitam yang akan menculiknya. Dia akan memotong tubuhnya lalu menjadikan anak kecil sebagai es campur. Maya yang kebetulan di belakang mendengar percakapan itu, sehingga dia yang khawatir atas keselamatan anak-anak mengikuti Arjun lalu membawanya pergi. Dev yang sadar Arjun menghilang segera mencarinya dan dia berhasil menemukan orang yang membawa anaknya. Dia pun mengambil sebuah bola lalu dilemparkan yang membuat Maya tak sadarkan diri. Tapi ketika mendekat, Dev langsung sadar jika dia adalah Maya yang dia kenal 4 tahun yang lalu. Niat hati ingin menjenguk Maya di rumah sakit, Dev malah disangka pasien patah kaki. Padahal memang kaki Dev seperti itu sedari dulu. Kejadian konyol ini malah mempertemukan Ria dan Rishi yang sama-sama berniat menjenguk pasangannya masing-masing. Mereka pun saling berkenalan sambil Ria minta maaf karena ulah suaminya. Istri Rishi jadi keseleo. Rishi pun kagum karena dia sadar jika Ria adalah seorang wanita karir berhasil yang cukup banyak orang mengenalnya. Begitu juga dengan Maya dan Dev yang bertemu satu ruangan. Maya akhirnya sadar jika Dev adalah orang yang ada di taman 4 tahun silam. Tapi di situ Maya marah karena gara-gara bertemu Dev kakinya menjadi sakit. Dev balik mengatakan jika dahulu dia tidak bertemu dengan Maya, mungkin hidupnya tidak akan seperti ini. Dan tidak mau kalah, Maya juga mengatakan jika dahulu tidak bertemu dengan Dev di taman, mungkin Maya tidak akan jadi menikah. Dev lalu menatap Maya dan bertanya, apakah kini dia bahagia atau tidak? Karena dari pancaran matanya terlihat adanya kekosongan dan kehampaan dalam diri Maya. Tapi perbincangan itu keburu kepotong karena kehadiran Ria dan Rishi di sini. Ria pun segera minta maaf atas kejadian kemarin. Lalu Rishi pun memperkenalkan diri kepada Dev. Sebelum pergi, Dev mengatakan selamat tinggal. Tapi dia teringat dengan suatu kalimat yang mengatakan jangan ucapkan selamat tinggal karena tidak menutup kemungkinan seseorang akan bertemu kembali. Seketika Maya pun teringat karena itu adalah kata-katanya sendiri 4 tahun lalu. Di rumah Maya heran dengan Dev yang waktu di rumah sakit dia begitu kasar kepada istrinya. Rishi pun di situ langsung kepedean karena tidak semua suami baik sepertinya. Tapi ketika Rishi menggoda istrinya itu, ternyata Maya sudah tertidur pulas. Makanya dia mencari orang yang sama untuk berbagi dengannya. Maya juga menyangkal perkataan Dev waktu di rumah sakit. Dan dia mengatakan jika dirinya kini bahagia, sedangkan Dev hatinya terluka. Dev kemudian menjawab jika benar hatinya terluka dan sama seperti Maya. Hanya saja bedanya luka Dev kelihatan sedangkan Maya tidak. Dev mengajak Maya untuk ngopi bersama, tapi Maya menolak karena katanya suaminya menunggu di rumah. Begitu halnya dengan Dev yang akan pulang karena Ria juga menunggunya. Tapi betapa terkejutnya mereka ketika melihat Rishi dan Ria sedang berduaan.
Saat pulang, Rishi kaget karena si ayah sedang berduaan dengan seorang wanita di rumahnya. Bagaimana kalau Maya datang, pasti dia akan marah. Dan tidak lama Deb datang lalu mengatakan jika dia sudah tahu semuanya. Deb mengira jika Ria dan ibunya menyembunyikan Rishi di rumah ini. Begitu pula dengan Maya yang mencari keberadaan Ria di rumahnya. Dan yang lebih membuat Maya murka karena si ayah mengatakan sudah membayar seorang wanita. Tapi kesalahpahaman ini segera usai setelah keduanya menjelaskan kejadian sebenarnya. Rishi mengatakan jika dia tidak sengaja bertemu dengan Ria, lalu memberikan bunga yang itu adalah untuk Maya sendiri. Begitu juga dengan Deb yang dimana Ria malah senang karena suaminya cemburu dan Ria menyukai itu. Dan di akhir acara, Rishi mencoba menghibur Maya, tapi bisa kita lihat Maya tidak suka dengan semua ini. Dan kejadian itu dilihat oleh Sam dan juga Deb. Lalu ketika Maya akan pergi, Sam langsung berbicara di hadapan semua orang. Sam mengatakan jika dia ingin semua orang berbahagia di malam hari ini. Sebagian orang mungkin bertanya-tanya, kenapa Sam selalu mengadakan pesta di setiap tahunnya? Apa sih yang spesial di hari ini? Sam lalu menjelaskan, untuk dirinya hari ini begitu istimewa karena untuk memperingati hari di mana dia bertemu dengan mendiang istrinya untuk pertama kali, untuk mensyukuri menit tiap menit di kehidupannya, untuk momentum bahagia yang tak terkira nilainya, untuk mengingat seberapa besar cinta kepada istrinya itu. Dia berpikir mungkin bisa melakukan semua ini sebanyak waktu, tapi nyatanya dia salah. Saat kematian istrinya, disitulah dia kehilangan kebahagiaannya. Maka dari itu saya menyuruh untuk semua orang, jika seluruh pasangan ingin mencintai, maka cintailah sekarang. Jika ingin bersyukur, maka syukurilah sekarang. Dan jika ingin memegang tangannya, maka peganglah sekarang. Pidato ini pun menampar mereka semua yang ada di sini, sehingga semua pasangan bersyukur dengan apa yang dia miliki saat ini. Ibu Deb tersentuh dengan ucapan Sam. Di balik sikap Sam yang menyukai para gadis, tetapi dia tetap menjaga kenangan dan merindukan mendiang istrinya karena sama-sama sendiri. Sejak saat itu kakek dan nenek ini pun berteman baik. Is this? Thank you. Dan kejadian ini menjadi sebuah salah paham yang dilihat langsung oleh Maya dan Deb di kejauhan. Lantas mereka semua bertemu. Dan Kamal ibu Deb menjelaskan jika Sam dan dirinya telah sama-sama kehilangan cintanya beberapa tahun silam. Lagi pula mereka hanya berteman dan sama-sama sendiri di situasi yang sama. Dua orang asing berbagi pengalaman tanpa terikat pernikahan satu sama lain. Dan penjelasannya sesederhana itu. Mendengar kata-kata itu Maya dan Deb terdiam karena mereka berduanya tanya satu sama lain sudah menikah. Lalu keduanya bertemu di tengah derasnya hujan. Maya mengungkapkan jika pernikahannya telah gagal, tapi dia ingin menyelamatkan pernikahan itu. Dia tidak bisa bergerak sendirian dan membutuhkan seorang teman. Maka dari itu Maya meminta Deb untuk menjalin persahabatan, karena situasi dan kondisi yang sama mungkin akan membuat mereka saling terbuka dan mengerti. एक नए रिश्ते को जन्म दिया। Di setiap harinya mereka selalu bertemu membahas banyak hal tentang Ria dan Rishi. Menurutnya tidak ada yang salah dengan semua ini. Namun jika tindakan ini salah, bagaimanakah cara yang benar? Maya pun mendapatkan sebuah buku yang mengatakan jangan menyalahkan suami atau istri di suatu pernikahan, tapi salahkanlah diri sendiri karena suatu hubungan yang rusak berawal dari diri sendiri. Kemudian Maya membawa Deb ke sebuah toko. Lalu dia memperagakan bagaimana cara membahagiakan istrinya. Maya mencontohkan dia menjadi Deb, dan Deb sendiri menjadi Ria yang baru pulang kerja. Di saat Ria sibuk seharian, di situ Deb akan memberikan pelayanan terbaik seperti memijatnya agar lebih rileks. Tapi pada akhirnya mereka berdua jadi malu sendiri. Ria. Deb lalu mengatakan sebenarnya Maya adalah seorang wanita seksi. Hanya saja Deb meminta untuk menunjukkan itu kepada Rishi suaminya. Maka dari itu Maya harus mengenakan pakaian seperti manekin ini karena seorang pria akan tergila-gila jika melihatnya. Singkat cerita, Ria yang sedang maskeran menerima telepon dari Jay Boysnya yang membahas pekerjaan di London. Tapi tidak lama Deb datang dan mendengar jika Ria kelelahan. Seketika dia langsung memijat istrinya itu. Tapi cara memijatnya sangat kasar sehingga membuat Ria malah kabur dari sana. No. Hey, listen, Blue babe. Kemudian di lain tempat, Rishi dan ayahnya sedang berpesta kecil-kecilan bersama para kerabatnya. Lalu tidak lama datanglah Maya dengan pakaian seksi, mata tertutup serta membawa pecut Amarasuli. Dan ketika Maya mencari di mana suaminya, disitulah Sam langsung mengatakan jika kami semua ada di sini. Lalu ketika membuka mata, betapa kagetnya Maya melihat para pria berada di rumahnya.
Rencana pertama telah gagal dan Maya merencanakan rencana kedua dengan membaca buku tentang mempertahankan pernikahan. Tapi Deb sudah lelah dan tidak sanggup untuk menyelamatkan pernikahannya lagi. Dia sudah muak dan saat ini Deb hanya ingin menonton pertandingan sepak bola, lalu mengajak Maya untuk menontonnya juga. Hari ke hari mereka bersama dan satu sama lain merasakan ada sesuatu yang berbeda. Lalu keduanya mempersiapkan tempat makan malam untuk memperingati hari pernikahan Deb dan Ria serta Maya dan Rishi. Mereka pun bertemu di tempat yang sama. Jelas Rishi dan Ria bahagia karena pasangan mereka ternyata mempersiapkan malam yang istimewa ini. Singkat waktu sesampai belum juga beres bicara, Deb langsung memotong jika Ria menginginkan itu dan akan pindah ke London. Menurut Deb, Ria hanya ingin pamer kebesaran dan kesuksesannya, sedangkan Deb tidak bisa menjadi sepertinya. Tapi Ria pun menjawab jika dia akan menolak promosi itu karena melihat keluarga dan melihat Deb sendiri. Namun Deb mengatakan jika Ria menolak itu, kenapa harus dibicarakan dengannya? Yang berarti Ria hanya ingin pamer dan menyudutkan Deb yang tidak bisa apa-apa. Kekesalan itu pun dia luapkan kepada anaknya Arjun, dan Ria pun marah kenapa masalah ini dibawa kepada anaknya. Deb lalu menjawab karena dia lebih bisa mendidik anak dibanding Ria yang hanya sibuk bekerja. Ria tidak punya waktu untuk anaknya sendiri. Kemudian Ria berkata, memang benar jika dia sibuk bekerja, karena seharusnya yang sibuk bekerja itu adalah seorang pria. Ria pun lanjut mengatakan, sebenarnya di rumah ini yang menjadi pria dan tulang punggung keluarga adalah Ria sendiri. Dia mengaku memang tidak bisa memberi waktu untuk Arjun, karena sehari-hari di rumah ini dialah yang sibuk menjadi seorang ayah. Kata-kata itu pun sangat menyakitkan ketika membandingkan penghasilan Ria dan suaminya yang hanya seorang pelatih sepak bola anak-anak. Kini yang ada di dalam diri Deb hanyalah kemarahan, kebencian karena kegagalan dirinya sendiri. Deb lalu membenarkan jika dirinya telah gagal. Tapi kegagalan terbesar di rumah ini adalah hubungan mereka berdua. Meskipun begitu, Deb berterima kasih karena Ria masih membiarkannya tinggal di rumah ini. Di lain tempat, Maya mati rasa ketika suaminya sendiri ingin tidur dengannya. Jelas Rishi merasakan hal itu. Rishi begitu marah lalu bertanya kepada Maya nanti. Mendengar itu Arjun kaget karena si ayah mendukung cita-citanya dan dia juga sangat ingin memeluk ayahnya itu. Dan kehangatan itu pun Ria lihat di kejauhan yang membuat dia bahagia sekaligus terharu. Because I'm going and I have another. Oh, what nonsense. Di lain tempat, Maya yang baru saja ganti baju kaget karena ruangan sudah dihiasi dengan lilin dan bunga-bunga. Itu adalah semua Rishi yang melakukannya. Dan di malam ini dia minta maaf sekaligus sangat merindukan Maya. Lalu di saat bersamaan Deb menghubunginya. Singkat cerita, Deb dan Maya kembali bertemu. Dan karena masalah telepon yang tidak dijawab oleh Maya, Deb melampiaskan dengan memuji-muji Ria yang membuat Maya cemburu. Tidak mau kalah, Maya juga mengatakan jika Rishi mengajaknya untuk menonton pertunjukan balet. Singkat waktu, Ria pun heran, apa Deb sedang baik-baik saja? Karena tiba-tiba dia memberikan bunga. Lanjut sekarang dia mengajak Ria untuk menonton pertunjukan balet. Yang mereka berempat akhirnya bertemu. Karena Rishi dan Ria sudah berteman lama tanpa ragu dia pun mencium Ria. Lalu tidak mau kalah, Deb juga mencium Maya. Keduanya saling manas-manasin memuji-muji istri dan suami masing-masing. Tidak sampai di situ, saat pertunjukan berlangsung, mereka menunjukkan keharmonisannya masing-masing. Jelas Rishi dan Ria kaget karena perubahan 180 derajat dialami pasangannya. Tapi siapa sangka kalau perlakuan Maya membuat Rishi kelewatan. Tapi sebetulnya tidak ada masalah karena mereka adalah suami istri. Tapi tidak bagi Deb yang mencintai Maya, dan itu sangat-sangat membuatnya cemburu. Untuk pertama kalinya Maya benci kepada dirinya sendiri karena bermain-main dengan perasaan orang lain. Namun Deb marah dan cemburu buta. Dia tak rela jika Rishi menyentuh Maya. Maya mengatakan jika mereka harus saling menerima karena cinta ini hanya sebatas mimpi yang akan hilang ketika mereka berada di rumah masing-masing. Tapi Deb tetap tak terima dan malah bermesraan di saat itu juga.
Di lain tempat, Rishi berpesta merayakan atas kembalinya cinta Rishi dan Maya. Dia juga mengatakan kepada semua orang jika pernikahan itu sangatlah indah. Begitu juga Ria, karirnya makin melesat karena majalah fashion perusahaannya menjadi nomor 1. Dia mengatakan kepada teman-temannya aturan baru, kalau saat ini tidak ada kata lembur kerja dan jangan mengabaikan suami mereka di rumah karena pernikahan sangatlah penting. Mereka pun berpesta bersama dan hanya Rishi dan Ria lah yang tahu kenapa harus merayakan semua ini. Di saat Rishi dan Ria berbahagia, di saat itu pula Dev dan Maya yang berlanjut ke arah yang lebih serius. Tanpa diduga Dev melanjutkan kemesraan itu ke sebuah hotel dan Maya pun mau diajak olehnya. Lalu tanpa keraguan mereka pun memadu kasih bersama. Di keesokan paginya, Sam mengajak menantunya itu datang ke sebuah rumah, yang dimana rumah itu adalah rumah Kamal karena dia sedang berulang tahun. Yang tidak lain dia adalah ibu Dev. Tidak lama Maya ditinggal sendiri, dan dia sibuk dengan memandangi foto pernikahan Ria dan Dev. Ketika Ria datang, dia mengatakan jika foto favoritnya adalah ketika Arjun terlahir, karena dia tidak pernah melihat Dev sebahagia itu. Kemudian tidak lama Dev turun. Lalu ketika pamitan, Ria memanggil agar Maya mengembalikan Dev kembali. Sempat kaget tapi yang dimaksud adalah foto Dev. देव तो मुझे वापस कर दो. फोटो माया. Di malam harinya mereka semua makan malam bersama. Lalu saya mengejutkan semua orang karena dia mengatakan akan segera menikah dengan Kamal. Tapi itu hanya sebuah candaan supaya Dev tersenyum. Karena dia melihat akhir-akhir ini Dev selalu memasang wajah yang serius dan datar. Rishi pun mengatakan jika sebenarnya sang ayah tipe orang yang takut kepada istrinya. Dia boleh melihat seluruh wanita tapi tak boleh menyentuhnya. Kamal pun setuju dengan itu karena itu adalah sebuah batasan. Lanjut Ria meneruskan jika batasan dibuat agar tidak terjadi sebuah penyimpangan di dalam sebuah hubungan, dan dia meminta pendapat kepada Maya. Tapi Maya hanya mengangguk-ngangguk tak bisa berkata banyak. Lalu ketika ditanya akhirnya Dev berbicara. Dia mengatakan kalau kita semua tidak ada yang tahu apakah yang akan terjadi pada sebuah hubungan. Hingga pembicaraan makin serius ketika dia mengungkapkan kepada Ria jika sebenarnya Dev sangat jatuh cinta kepada seseorang, dan seseorang itu pun ada di sini dan dia adalah Maya. Tapi rupanya semua itu hanyalah candaan sebagai balasan kepada Sam, tapi tidak dengan Sam yang menganggap jika lelucon ini serius. No? Good joke. Di keesokan harinya Maya meminta penjelasan kenapa Dev senekat itu pada saat makan malam. Maya pun marah dan Dev mencoba menjelaskan sambil bermesraan yang kejadian itu jelas dilihat oleh Kamal dan Sam yang berada di sana. No, Dev, don't touch me. Station ke bahar na jane kya? Ketika di rumah Maya jadi salah tingkah saat Sam hanya memandang menantunya itu sampai sebuah piring pecah. Sam hanya tersenyum sedangkan Maya hanya bisa menangis. Begitu juga dengan Dev yang tidak mengatakan satu kata pun kepada ibunya. Sampai di malam hari keduanya pun merasa sangat bersalah. Dan tanpa diduga Sam masuk rumah sakit karena mungkin dia shock berat. Sam sendiri tahu jika waktunya tak lama lagi, sehingga dia meminta Rishi apakah ada pesan untuk disampaikan kepada mendiang ibunya. Mendengar itu Rishi tak kuasa dan pergi. Sedangkan Maya minta maaf atas kesalahannya. Sam pun ikhlas dengan apa yang terjadi. Lalu demi kebahagiaan putranya, Sam meminta agar Maya bisa meninggalkan Rishi karena Maya tidak mencintai putranya. Apabila terus bertahan, maka Rishi maupun Maya tak akan pernah menemukan cinta sejatinya. Dan ini bukanlah kesalahan dari Maya, karena cinta dan kematian itu sulit untuk ditebak. Rishi tahu jika ayahnya akan pergi jauh, dan dia tidak mau kehilangan. Tapi di saat ini dia beruntung karena memiliki Maya, dan Maya pun hanya diam karena sangat merasa bersalah dengan semua ini. Di detik terakhir Sam ditemani oleh Kamal, lalu dia pun pergi untuk selamanya. Kini keduanya hanya bisa meratapi kesalahannya masing-masing, dan ini adalah waktunya untuk pulang. Dev dan Maya akan memperbaiki rumah tangganya masing-masing dengan cara jujur tentang cinta gila ini.
Di rumah Dev memulai rencananya dengan berkata kepada Ria jika ada wanita lain di hidupnya. Tapi Ria menganggap lagi-lagi suaminya sedang bercanda. Tapi Dev lalu berbicara serius tentang hubungannya selama 6 bulan ke belakang, namun sekarang sudah berakhir. Ria pun dengan serius dan tahu jika wanita itu adalah Maya. Kenapa perselingkuhan ini bisa terjadi? Dev sendiri tidak tahu karena terjadi begitu saja. Namun Dev minta maaf dan meminta kesempatan kedua untuk memperbaiki pernikahannya dengan Ria. Tapi semua sudah terlambat karena Ria memilih untuk berpisah dan meminta Dev meninggalkan rumah ini. Sementara kejadian serupa dialami oleh Maya, kejujurannya membuat Rishi sangat murka. Dia sangat tulus mencintai Maya, tapi inilah kecurigaannya selama ini. Kenapa Maya tidak pernah mencintainya karena ada pria lain di hatinya? Apalagi pria itu adalah Dev, yang tidak lain adalah suami orang. Di saat Rishi ingin tidur dengan istrinya sendiri sangat sulit, tapi Maya sangat mudah tidur dengan pria lain. Meskipun hubungan Dev dan Maya sudah berakhir, Rishi memilih menyudahi pernikahannya dengan Maya, dan Maya sendiri akan pergi. Lalu Rishi pun tak akan menahannya. Sebelum pergi, Dev minta maaf kepada putranya Arjun dan memohon agar tidak akan pernah membencinya. Dan sebagai ibu mertua, Kamal mengerti perasaan seorang wanita. Dev adalah anaknya, sampai kapanpun dia tetap akan menjadi anaknya. Tapi jika boleh memilih, mertuanya itu lebih senang tinggal bersama Ria. Maya kemudian menghubungi Dev, dan Dev bertanya apakah Maya sudah bilang semuanya kepada Rishi. Maya pun menjawab jika Rishi awalnya marah, namun kini dia sudah memaafkannya. Dev pun mengatakan jika Rishi adalah pria yang baik. Begitu juga Dev ketika ditanya oleh Maya apakah dia sudah mengatakan semuanya kepada Ria. Lalu Dev menjawab Ria juga sudah memaafkannya meskipun butuh waktu, karena keluarga tetaplah keluarga. Nyatanya keduanya berbohong akan hubungan mereka. Dev tidak mau merusak kembali hubungan Maya dan Rishi, dan dia pun memilih untuk sendiri. Begitu juga Maya yang menyangka jika rumah tangga Dev baik-baik saja. Lalu dia pun memilih sendiri dan tidak mau bertemu kembali. Maya pun pergi ke sebuah tempat dan menjadi guru anak-anak di sekolah. Sedangkan Dev akan pergi jauh ke Toronto menjadi pelatih sepak bola. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, tanpa diduga Rishi menghampiri Maya. Selama 3 tahun ini Rishi mencoba membenci Maya dan melupakan Maya, tapi nyatanya dia tidak bisa. Dia membenarkan kata-kata Maya jika dia kekanak-kanakan karena terlalu mencintainya. Tapi kini dia sudah dewasa dan dia jatuh cinta lagi. Namun bukan pada Maya tetapi pada seorang wanita bernama Catherine. Di hari pernikahannya dia ingin menjadi sempurna. Di dunia ini Rishi tidak memiliki siapa-siapa lagi dan menganggap Maya adalah keluarganya. Dan sampai kapanpun Maya adalah masih bagian dari hidupnya. Lalu sebelum berpisah, Rishi memberikan foto sang ayah yang membuat Maya tak sanggup menahan air mata. Sedangkan Jay si bos dia tidak menyerah, terus mendekati Ria meskipun Ria belum siap. Tapi Jay mengerti dengan situasi dan dia tetap akan menunggunya. Tidak lama Dev datang dan kedatangannya hanya ingin mengucapkan selamat tinggal. Jay juga memberikan semangat agar pekerjaannya berhasil. Dev lalu mengatakan jika dia tidak memiliki keberanian untuk minta maaf. Tapi kali ini dia tidak mau kehilangan berkah dari mantan istrinya itu. Dia pun mendoakan semoga Ria hidup bahagia dan mereka pun berpisah. Good life. You stay in touch. Good. Kemudian sampailah di sebuah acara pernikahan. Tidak lama Catherine memperkenalkan calon suaminya. Dan Ria pun kaget karena Rishi sudah berpisah dengan Maya. Begitu juga sebaliknya Rishi tidak menyangka jika Ria juga berpisah dengan Dev. 3 tahun lalu Rishi berpisah dengan Maya. Dan 3 tahun lalu juga Ria sudah berpisah dengan Dev. Tapi apakah Maya dan Dev tahu tentang hal ini? Maya yang berada di sini lalu dihampiri Ria. Ria mengatakan jika Maya sudah menghancurkan rumah tangganya. Tapi itulah yang sebenarnya Dev mau. Dan saat Dev menceritakan cintanya dengan Maya 3 tahun lalu, saat itu juga Ria menceraikannya. Mungkin Maya tak tahu akan hal ini. Maka dari itu jika Maya mencintai Dev,
maka kejarlah dia sebelum terlambat, karena 15 menit lagi kereta menuju Kanada akan segera pergi. Rishi pun membawa sebuah bunga pengantin yang sudah menjadi tradisi. Barang siapa wanita yang memiliki bunga itu, maka dia akan hidup bahagia, dan Rishi mau orang yang bahagia itu adalah Maya. Rishi dan Ria pun sangat berhati besar. Mereka berdua mendukung Maya untuk mengejar cintanya. Lalu saat di stasiun, Dev sadar jika ada Maya yang mengejarnya. Dia pun ingat 3 tahun lalu, Maya mengatakan jika rumah tangganya baik-baik saja. Karena itu dia tidak mau lagi mengganggu kehidupan Maya yang sudah bahagia, dan Dev memilih menghindar darinya. Tapi cinta mereka tak bisa dibohongi, dan Dev turun kembali dari kereta. Maya pun mengatakan hanya dialah yang mengerti bagaimana rasanya sendiri selama 3 tahun. Sama halnya seperti Dev. Di situ Dev pun sadar ternyata selama ini Maya berbohong, hanya agar memastikan Dev baik-baik saja. Tapi kebohongan itu malah membuat keduanya sama-sama sendiri merana dan kesepian. Dan mungkin itu sebagai hukuman kecil untuk mereka berdua. Dan agar menyempurnakan cinta mereka, Dev dan Maya pun memulai kisah baru dan cinta mereka bersatu kembali. صرف بانتهاء محبة. Sekian alur cerita film dari Silo Kadiri. Semoga film India ini menjadi hiburan serta dapat diambil hikmahnya. Sekian alur cerita film kali ini, dan sampai jumpa di video alur cerita selanjutnya.